Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang kelanjutan video yang sebelumnya, yaitu membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa tujuan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode Mekah ini adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliaan dalam bidang agama, moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad, sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua metode yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Yang pertama yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lebih, Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam. Hal ini dimulai dari keluarganya sendiri, kemudian orang-orang terdekat. Hal ini bertujuan agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Kemudian Nabi mengajak masyarakat Mekah lainnya, dan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak saudara keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, salah seorang pamannya bernama Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah, yaitu diantaranya menyuruh pamannya Abu Thalib untuk berbicara kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar beliau menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad menolak dan beliau mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi, lalu melakukan banyak tekanan seperti menyiksa dan membunuh para budak yang masuk Islam. Dan seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak tertarik pada tawaran itu dan terus melanjutkan dakwahnya.
Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot dengan cara memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Muthalib dan Bani Hashim yang ditulis dalam selembar kertas yang berisi: 1. Kaum kafir tidak akan menikah dengan orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan melihat dan menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dari orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Demikianlah pembahasan materi kita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ibu harap anak-anak semua bisa mengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.